Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Eh, ini menanggapi tentang berita yang beredar kemarin, khususnya dari berita Indonesia yang mengatakan bahwa PRT Filipina ditangkap polisi karena mencuri uang majikan. Sekitar pukul 11 malam kemarin, tanggal 16 bulan Mei, polisi menerima laporan dari seorang perempuan yang bernama Gadseng, umur 31 tahun di Provide Center di North Point. Dan dalam laporan yang tersebut ia mengatakan telah kehilangan uang tunai kurang lebih 500.000 Hong Kong dollar. 500.000 Hong Kong dollar. Wow, jumlah yang tidak sedikit ya Mbak ya. Karena 500.000 dolar bagi saya adalah uang yang sangat banyak dan tumpuk ya, seharusnya ditumpuk. Dan warga negara Hong Kong tersebut telah mencurigai pembantu rumah tangganya sendiri karena hanya dia orang asing yang tinggal di rumah itu. Setelah penyelidikan, polisi menangkap seorang pembantu rumah tangga Filipina yang berumur 46 tahun atas dugaan pencurian, dan lebih lanjut kasusnya diserahkan ke tim Kriminal Distrik Kepolisian Timur, Estrin Distrik Polisi Criminal Investigation, tim untuk ditindaklanjutin. Nah, di sini saya merasa sedikit janggal ya. Kalau emang ada uang 500.000, kalau memang benar ada 500.000 di rumah majikan cash, yakin cuma ditaruh meja aja. Kan seharusnya ditaruh berangkas ya Mbak ya. Saya aja yang nggak punya uang, punya berangkas kecil. Walaupun cuma uang 1.000 atau 10.000 bagi saya udah sangat banyak. Dan ini dikatakan bahwa 500.000. Saya tidak bisa mengatakan bahwa cecenya ini tidak mungkin mencuri. Dan sekali lagi Mbak, mencuri itu bukan hanya karena ada niat. Mencuri karena ada kesempatan. Itu bisa terjadi. Tapi anehnya kalau memang ada uang segitu banyak, kenapa ditaruh di rumah? Dan yakin pembantunya itu tahu. Yakin keluarga yang lain itu tidak tahu. Seperti anaknya atau saudaranya. Atau memang itu sekali lagi tuduhannya kan ke anak Filipina. Ntar majikan-majikan akan masang CCTV lah, masang ini, masang itu. Membuat semua orang ketar-ketir gitu loh. Jadi beritanya ini semakin menjadi-jadi ya. Khususnya buat mbak-mbaknya ada di luar sana. Lebih berhati-hati karena kalau sampai ini terjadi pada mbak-mbaknya tidak tahu harus seperti apa. Sekali lagi, kalau dituduh mencuri dan kamu yakin tidak melakukan, lebih baik jangan pernah menandatangani apapun itu. Jadi saya tekankan di sini, jangan pernah menandatangani apapun itu. Kalau sampai majikanmu menuduhmu mencuri atau mengambil apapun itu. Jadi tunggu ada translate-nya. Jadi kamu anak Indonesia, khususnya kamu langsung menghubungi KJRI saja. Atau kalau tidak, agenmu. Jadi orang pertama yang kamu cari adalah agen atau KJRI. Jadi jangan sesekali menandatangani atau setuju dengan apa yang dituduhkan. Karena sering kejadian karena rasa takut dan karena rasa tertekan. Banyak cece-cece itu yang mengakui, padahal mereka tidak melakukan. Dan saya katakan di sini 500.000 bukan uang yang kecil, Mbak. Dan bukan mudah untuk mengambilnya ya. Otomatis kalau memang iya, cecenya ngambil, kenapa nggak cepat lari? Nah, di situ yang saya sedikit ada keraguan-keraguan itu. Atau majikannya lupa menaruh di mana. Atau komunikasinya kurang untuk berbicara dengan cecenya. Ini yang sering terjadi kalau memang uang itu ditaruh di situ. Apa iya cuma ditaruh di meja? Kalau maupun iya, kadang-kadang saya merasa kesalahan tidak mutlak di pembantunya ya, karena mencuri bukan karena ada niat, karena ada kesempatan, apalagi uangnya taruh di meja. Tapi kalau uangnya disembunyikan dalam brankas atau apa, itu beda lagi ceritanya ya. Memang ada niat mencuri ya, kalau udah ditaruh di brankas masih hilang, itu benar-benar pencurian. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, memang menurut saya adalah lebih baik berhati-hati dengan segala keadaan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita juga tidak tahu majikan. Kadang-kadang ingat, majikan baik sama kita, sekali lagi dia hanya majikan. Dia bukan keluarga kita. Jadi ada kesalahan dikit, mereka
itu akan mundat-mundat. Sekali lagi saya selalu bilang hati-hati dengan majikan. Sebaik apapun mereka itu mundat-mundat. Jangankan majikan ya, kadang-kadang keluarga kita aja kalau kalau ada sesuatu yang dilakukan pada kita, mereka juga akan mundat-mundat kita. Jadi menurut pendapat saya ada buat mamanya yang ada di luar sana lebih banyak berhati-hati, lebih baik jangan jangan terfokus pada tuduhan itu. Langsung hubungin pihak yang berwajib atau KJRI atau agenmu itu menurut pendapat saya. Jadi kita tunggu berita berikutnya yang mengatakan cecenya ini mencuri ya. Saya tidak bisa menanggapi lebih banyak lagi karena memang sangat sulit pembuktiannya dan yang tertuduh adalah anak Filipina. Apakah saat anak Filipina tertuduh anak Indonesia tidak punya efek? Saya ingin katakan iya Mbak. Karena sebagian dari majikan itu telepon saya. Wah dengar nggak berita? Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi ini ya. Karena majikan saya telepon dan mengatakan, dengar nggak berita kemarin itu ada pembantu Filipina tuh mencuri uang seperti ini seperti itu. Saya bilang sama mereka, kan kalau memang mencuri harusnya kan lari. Kenapa mencuri masih diam di situ? Itu satu. Yang kedua, yakin uang 500.000 kamu taruh meja? Terus majikan, iya juga ya. Kan pakai logikanya kan nggak masuk Mbak. Pakai logika itu nggak masuk, uang 500.000 dolar ditaruh ditaruh seenaknya saja. Menurut saya adalah taruh seenaknya saja. Jadi saya pesan sama majikan-majikan saya karena mereka telepon saya, apakah harus pasang CCTV? Kalau menurut pendapat saya, kamu pasang CCTV itu pun harus ngomong sama cecenya. Kenapa? Karena waktu dia masuk itu nggak ada CCTV-nya. Jadi kalau mau pasang CCTV setidaknya respect juga dong sama cecenya. Dan majikan aku bilang, iya juga sih, aku rasa tidak perlulah, aku percaya sama dia. Terus ada majikan, oh untung aku udah pasang CCTV dan ceceku baik, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang hari-hari ini majikannya mau pasang CCTV, nggak usah takut atau nggak usah khawatir atau galau atau kecewa. Ya itu untuk baik juga sih. Kalau memang mereka naruh uang dan mereka lupa, kan kita nggak tertuduh. Dan kalau mereka naruh uang dan keluarganya yang ngambil, jadi Anda tidak tertuduh. Jadi sebenarnya ada CCTV, nggak usah khawatir Mbak, nggak usah takut. Itu untuk keamanan sampean sendiri. Kalau sampean tidak melakukan kesalahan, CCTV tidak ngefek. Mau dipasang 10 pun nggak ngefek. Cuman memang waktunya istirahat, dikasih istirahat dong. Bukan berarti karena ada CCTV kalian tidak ngasih kesempatan untuk pembantunya istirahat. Jadi itu saja dari saya hari ini menanggapin berita yang mengatakan anak Filipina mencuri uang majikan 500.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi dan sampai ketemu.